Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di acara yang sangat luar biasa pada hari Sabtu di 26 Juni 2021. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Husnul Arif dan saya Fitri Andriani di acara Pelantikan Seminar Kebangsaan dan Rapat Kerja Badan Pengurus IKBM Pontianak Masa Hikmat 2021-2024 Pokok Bimbingan Logika dan Pembangunan Kota Pontianak. Hadirin dimohon untuk mengikuti. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pontianak atau juga yang mewakili, Bang Berdi selaku Ketua terpilih IKBM Kota Pontianak. Selanjutnya yang terhormati Bapak Haji Fauzi dan Haji Irsan selaku pengurus Ikatan Keluarga Besar Kota Pontianak. Selanjutnya yang terhormat Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri SHMH, anggota DPR Republik Indonesia. Serta yang saya hormati para tokoh agama, habaib, pejabat pemerintah, anggota DPRD Kota Pontianak, tokoh masyarakat, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada acara hari ini. Namun tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin berbahagia, pada pagi hari ini, Fitri, kita juga punya yel-yel atau juga sapaan. Ketika saya bilang IKBM Pontianak, jawabannya apa, Fit? Senyum salam sakelangkung. Oke, kita ulangi sekali lagi pada pagi hari ini. Untuk seluruh para tamu undangan juga pada pagi hari ini dan juga untuk anggota, ketika kami berdua bilang IKBM Pontianak, jawabannya adalah senyum, salam, sekelangkung. Mari kita sama-sama. IKBM Pontianak, senyum, salam, sekelangkung. Baik, terima kasih. Baik hadirin yang kami banggakan, untuk rapat kerja Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Pontianak Masa Hikmat 2021-2026 dengan tema mewujudkan peran IKBM dalam memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika dan pembangunan Kota Pontianak. Untuk mengawali bersamaan di pagi hari ini, marilah kita merenungkan dan yang akan dilantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Al-Ustadz Syuaibi SPDI, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat nomor 063-KB-Remawi 4-2021 tentang struktur pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak periode 2001-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak periode 2001-2006. Dua, struktur Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak periode 2001-2006 dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Tiga, keputusan ini berlaku semenjak tanggal penetapan dan akan ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan
di Pontianak pada tanggal 16 April 2021. Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat, Ketua Umum Haji Sukriyanto SAG ditandatangani, Sekretaris Umum Haji Muhammad Fauzi SOS ditandatangani. Tampilan Surat Keputusan Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat nomor 063-KB-KB-KB-2021 tanggal 16 April 2021. Struktur pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak periode 2001-2026. Majelis Kehormatan Ketua Ustadz Muhammad Nasir Haji Marsudi, Wakil Ketua Ustadz Asmuki, Anggota Rafi'in, Anggota Budiono MPD, Anggota Haji Ali Hisin. Dewan Pembina Ketua Habib Toha Asegaf, Wakil Ketua Haji Bukari, Anggota Ustadz Atoillah. Untuk nama-nama yang saya sebutkan di bawah ini, mohon maju ke depan untuk mengambil posisi yang sudah ditentukan. Badan Pengurus Harian Ketua Bardi, Wakil Ketua Suharli SPD, Wakil Ketua Samhadi SAG, Sekretaris Bahri, Wakil Sekretaris Hasan Basri SAG, Wakil Sekretaris Holik, Bendahara Sahrul Effendi, Wakil Bendahara Yusuf SH MHI, Wakil Bendahara Kholidur Rahman. Bidang-bidang 1. Ketua Bidang Budaya dan Adat Istiadat Marnati, Anggota Sulastri, Anggota Nur Hasanah. 2. Ketua Bidang Kepemudaan dan Perempuan Maeda SPD, Anggota Amrul Ikhwan, Anggota Suryanto Supilan, Anggota Mariani. 3. Ketua Bidang Pendidikan dan Keagamaan NS Haji Madher Eskat, Anggota Atarawi Amar, Anggota Muniri. 4. Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM Muhammad Bindi. 5. Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Fitriani SH, Anggota Abdul Kholis SH, Anggota M. Ali Ridho SH, Anggota Abdul Rahman SH MH. Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Dian Lestari, Anggota Ahmad Maulana, Anggota Mukhlis, Anggota Samuri, Anggota Suryadi SS SPDI. 7. Ketua Bidang Keamanan Junaidi, Anggota Tohir Musaki, Anggota M. Syahri, Anggota Supriyanto. 8. Ketua Bidang Hukum Lintas Etnis dan Pemerintah Ahmad Helmi Hasan, Anggota Denny Romansa. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 16 April 2021. Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat, Ketua Umum Haji Sukriyanto SAG ditandatangani, Sekretaris Umum Haji Fauzi SOS ditandatangani. Sekian. Dan selanjutnya yang akan melakukan pelantikan kepada Ketua IKBM Kota Pontianak pada pagi hari ini, kami serahkan dan kami persilakan kepada Bapak Haji Irsan SAG atau Wakil Ketua IKBM Kalimantan Barat. Kami persilakan kepada Bapak Haji Irsan untuk pelantikan pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pengurus IKBM Kota Pontianak, hari ini saudaraku semua akan kami lantik mewakili Ketua IKBM Kalimantan Barat Haji Sukriyanto. Sebelum saya mengambil sumpah pengurus, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara siap untuk dilantik? Siap. Kalau saudara siap dilantik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak. Kami sebagai pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak. Dengan penuh tanggung jawab. Dan atas kemauan sendiri. Dengan ini bersumpah. Satu. Akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Akan mendedikasikan diri
memfasilitasi diri untuk menyumbang tenaga dan pikiran untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai leluhur yang baik. 3. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat luas, khususnya masyarakat Madura di Kota Pontianak. 4. Akan taat dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKBM Kota Pontianak. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyematan ode oleh Bapak Haji Irsan SAG selaku Wakil Ketua IKBM Kalbar kepada Ketua terpilih yakni Bapak Berdi. Hadir berbagai undangan yang sangat mulia yang sudah dilantik pada pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin juga sesi foto terlebih dahulu kepada teman-teman media massa, media cetak dan juga elektronik, online dan sebagainya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua IKBM Kota Pontianak kepada Bapak Berdi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pontianak atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Haji Bausi dan Haji Irsan selaku pengurus IKBM Kalimantan Barat, yang terhormat Ibu Mardiana, anggota DPRD Kota Pontianak, yang terhormat Komandan Distrik Militer 1207 atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolresta Pontianak atau yang mewakili, yang saya muliakan Sultan Qadariyah Pontianak Syarif Mahmud Mempin bin Syarif Abu Bakar Al-Qadri, yang saya hormati Suib SE selaku anggota DPRD, yang saya hormati Syarif Amin Muhammad Asegaf selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Syarif Abdullah Al-Qadri SHMH anggota DPR Republik Indonesia, serta yang saya hormati para tokoh agama, habaib, pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua paguyuban, ketua organisasi, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur, marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya lah hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmat yang diberikan olehnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat keluarganya, dan mengalir pada kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang di Mulia Esa hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertama ini, saya selaku pengemban amanat untuk menjabat
sebagai Ketua IKBM Kota Pontianak mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat pengurus atas kepercayaan yang diberikan. Terpilihnya saya sebagai Ketua IKBM Pontianak merupakan amanah yang harus saya penuh keikhlasan dan tanggung jawabnya dapat bermanfaat khususnya masyarakat Madura yang ada di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat sebagai Ketua IKBM, saya dibantu oleh para generasi muda, tokoh masyarakat, serta para sesepuh Madura, termasuk para pengurus yang saat ini bahu membahu bersatu padu dalam menjayakan IKBM. Oleh karena itu, dukungan kalian harapkan untuk memberikan warna baru dalam menjalankan organisasi. Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati, organisasi IKBM sejatinya merupakan sebuah organisasi berhimpunnya etnis Madura yang tinggal di Kota Tali silaturahmi. Selain itu, IKBM juga selalu berusaha menciptakan rasa saling memahami, saling menghargai, sehingga akhirnya akan tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Ketika keharmonisan di tengah masyarakat sudah terbentuk, maka cita-cita strategis IKBM untuk berkontribusi jadi hal yang bisa diwujudkan dan tidak menjadi isapan jempol belaka. Mari para pengurus IKBM, para tokoh masyarakat, tokoh agama, semua anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keharmonisan. Program utama kami IKBM Pontianak adalah menjalin hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat, dengan tetap mengedepankan sikap dan tutur kata yang baik antar sesama. Kami dan mewujudkannya, kami memiliki 3 slogan yang akan kami biasakan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu senyum, salam, dan sekelakon. Adapun makna dari ketiga slogan ini, senyum berarti membuka sapa dengan ramah, tidak kaku, penuh gembira, dan menyambut persahabatan dengan siapapun. Salam artinya menunjukkan sifat kemaduraan yang agamis, senantiasa mendoakan keselamatan kepada semua orang. Sekelakon bermakna terima kasih dalam bahasa Madura sebagai ungkapan syukur, sikap saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati, 3 kata sederhana ini mungkin terkesan biasa, namun kami yakin jika ketiga kata ini menjadi bagian dari kita semua, khususnya etnis Madura, baik dalam kehidupan keluarga, dalam bermasyarakat, maka 3 kata ini akan berdampak pada semangat baru, pemberitahuan baru bahwa Madura Pontianak bersaudara, bersaudara antar sesama etnis dan bersaudara antar sesama. Terakhir, kami ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Bangsat SH, karena beliaulah yang telah membuka ruang dan jalan untuk kami pengurus IKBM dalam mengabdi dan menjalankan roda organisasi ini. Mari kita saling mengisi, rela berkontribusi, lebih dan menjunjung tinggi kerukunan, dengan mengesampingkan sifat apatis dan egosentris demi kenyamanan dan ketenteraman hidup bersama untuk selamanya. Akhirul kalam, tak ada gading yang tak retak, tak ada pohon yang tak terbuka, tak ada sungai yang tak bersampat. Saya dan semua pengurus IKBM Pontianak adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk itu, apabila ada kesalahan dalam ucap, tindakan yang tak berkenan, hingga ada saudara tergores perasaannya,
saya mewakili seluruh pengurus memohon maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini memang yang terserang COVID itu lemes. Tapi saya yakin dan percaya yang di ruangan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka menjawab salam tidak boleh lemes. Kalau lemes, ciri-ciri orang yang kena COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan serta senantiasa saya taati dan saya takdimi para habaib, para kiai dan para asatid, terlebih khusus yang sangat saya muliakan hadir di tengah-tengah kita pewaris tahta pendiri Kota Pontianak, yaitu dari Kesultanan Pontianak, yang saya muliakan Salim Mahmud Melvin Al-Qadri, sarjana hukum. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam perlindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati hadir juga di tengah-tengah kita para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Habib Amin Muhammad Asgab dan juga Habib Toha Asgab. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa di dalam perlindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap saudara-saudara kami dari organisasi paguyuban etnis yang pada saat ini memberikan penghormatan kepada kami untuk hadir memenuhi undangan Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak. Maka apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh paguyuban etnis yang hadir. Mudah-mudahan kita semakin bersinergis untuk mewujudkan Kota Pontianak sebagai kota yang paling toleran di Kalimantan Barat. Juga yang saya hormati hadir juga pada hari ini Habibina Syarif Abdullah Al-Qadri. Beliau juga selain habaib juga pada saat ini didaulat oleh masyarakat Kalimantan Barat untuk menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam perlindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga yang saya hormati pengurus IKBM Kabupaten Kota hingga Kecamatan, juga yang hadir di tengah-tengah kami ada dari Mempawah dan juga dari Kuburaya Bapak Umar Bani, dari Kuburaya Bapak Usman beserta sekretarisnya, juga yang lain-lainnya. Tidak lupa yang saya hormati Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak beserta jajarannya yang beberapa saat yang lalu telah kita saksikan bersama, telah dilantik dan secara resmi mengemban amanah, mengemban tugas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan IKBM Kota Pontianak periode yang lalu. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga hadir di tengah-tengah kita, anggota DPRD Kota Pontianak serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mohon maaf pada saat ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa penghormatan dan takdim saya kepada semua yang hadir.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan di dalam kesempatan ini, terlebih dahulu saya sampaikan salam hormat dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat, yang mana beliau pada hari ini tidak bisa hadir ke tengah-tengah kita karena pada saat ini beliau sedang tahap pemulihan karena dinyatakan positif COVID-19, dan saat ini beliau sedang berjuang berikhtiar untuk kembali sehat sebagaimana biasa, dan saat ini posisi beliau sedang berada di Jakarta. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala kembali diberikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa berkumpul kembali ke tengah-tengah kita dalam rangka memberikan kontribusi terbaiknya untuk membangun Kalimantan Barat lewat jalur DPD RI yang pada saat pemilu 2 yang lalu acara pengukuhan atau pelantikan pengurus IKBN Kota Pontianak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada filosofi orang Madura yang ingin saya sampaikan bahwa kenengenah jeleni lakonin. Artinya adalah kerjakan pekerjaannya, jalani jalannya, tempati tempatnya. Insya Allah kalau kita berpegang kepada filosofi tersebut, maka sebagaimana kita sepakati bersama bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Para leluhur kita telah memberikan modal kepada kita untuk tetap komitmen bahwa kita harus menjaga tingkah, kata orang Madura itu, harus menjaga adab. Maka kita pahami bahwa baginda Rasulullah SAW diutus ke dunia ini dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Tentunya tidak berlebihan kalau kita sebagai orang Madura yang mayoritas beragama Islam, yang mayoritas bersepakat bahwa baginda Rasulullah SAW adalah tuntunan kita, tentunya kita harus menjaga adab, menjaga akhlak di dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka kalau itu yang kita lakukan, dimanapun kita akan berdiri, dimanapun kita akan duduk, tentu insya Allah kita akan memperoleh sambutan yang baik dari semua etnis, dari semua suku, dari semua agama. Yang penting kata orang Madura itu cek karep tibi, jangan maunya sendiri. Maka kalau kita tetap memegang falsafah ataupun filosofi kehidupan masyarakat Madura, insya Allah kita dimanapun bisa membaur tanpa membentur. Insya Allah kita dimanapun bisa berkumpul tanpa menjadikan sesuatu perbedaan itu sebagai bagian dari sebuah persoalan. Maka pesan kami kepada pengurus IKBN Kota Pontianak, mari jangan menjadi bagian dari persoalan Kota Pontianak ini, tapi menjadi solusi dari persoalan yang ada di Kota Pontianak ini. Kepada segenap jajaran pengurus IKBN Kota Pontianak, jangan menghindar dari persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat Kota Pontianak. Pasang telinga kita, pasang mata kita. Apabila ada persoalan di tengah-tengah masyarakat kita, ambil peran, ambil kepedulian, jangan lari. Kadang-kala kita ini hanya mau bergagah-gagahan punya jabatan, tapi tidak mau peduli terhadap persoalan-persoalan masyarakatnya. IKBN ini dibentuk ini untuk berkhidmat, bukan untuk sekedar bergagah-gagahan. Silakan ditunjukkan identitas kita bahwa kita ini Madura. Silakan kita munculkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita bahwa kita adalah Madura. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa jangan kemaduraan kita ini mengalahkan kebangsaan kita, bahwa kita adalah Indonesia. Jangan sampai karena kita ingin memunculkan budaya Madura, kita harus bersinggungan dengan etnis-etnis lain. Ingat, pakaian Madura itu khasnya merah putih di dalamnya, yang dibungkus dengan pakaian hitam di luarnya. Berarti bahwa orang Madura itu mempunyai komitmen akan menjaga NKRI ini hingga akhir hayat. Maka sekali lagi, jangan karena persoalan etnisitas kita mengalahkan rasa kebangsaan kita di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kita boleh bangga menjadi orang Madura karena ini adalah
amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai mengoyak, jangan sampai merusak kebinekaan kita di Kota Pontianak. Maka saya sepakat dengan apa yang menjadi tema pada saat ini, mewujudkan peran IKBM dalam memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika kita pada saat ini, mari kita membangun sinergisitas dengan pemerintah Kota Pontianak, dengan suku-suku etnis yang ada di Kota Pontianak ini, bagaimana supaya kita bisa lepas dari wabah virus COVID-19 ini. Ini yang paling penting. Karena kalau kondisi tetap seperti ini, saya yakin dan percaya kita tidak akan bisa berbuat banyak untuk Kota Pontianak. Maka oleh karenanya saya berharap kepada IKBM Kota Pontianak untuk mengambil peran bagaimana supaya orang Madura pada saat ini, khususnya yang ada di Kota Pontianak ini, mau divaksin. Karena ini salah satu ikhtiar supaya kita bisa keluar dari wabah COVID-19 ini. Karena saya lihat persentase orang Madura yang mau divaksin ini sangat relatif kecil. Maka pada saat pertama saya ditelepon oleh Pak Gubernur untuk mewakili etnis Madura yang ada di Kalimantan Barat dalam rangka pencanangan vaksin. Saya nyatakan siap. Padahal pada saat itu berita-berita di media massa tentang vaksin ini sangat menakutkan, dan dari 100 orang yang saya mintai pendapat bahwa saya ingin melakukan vaksin, dari 100 itu semuanya tidak setuju. Tapi karena niat dan kehidupan saya di dalam hidup ini ingin berkhidmat, kalaupun seandainya saya wafat karena vaksin ini, berarti saya mencegah terjadinya wafatnya ataupun meninggalnya orang-orang Madura dikarenakan vaksin. Karena umpamanya akibat buruk yang dialami saya, tentunya orang tidak akan mau divaksin. Tapi ternyata setelah divaksin hingga hari ini saya oleh Allah Subhanahu wa taala masih berdiri di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya mari kita sukseskan ikhtiar pemerintah ini, bahwa kita tidak ada jalan lain, karena pada saat ini obat yang untuk virus COVID-19 ini belum ditemukan. Maka ikhtiar untuk menjaga adalah vaksin yang harus kita galakkan dan harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Sekali lagi, mari jangan kalah dengan etnis Tionghoa yang mana Yayasan Bakti Suci sudah melaksanakan vaksin massal. Jangan kalah dengan Pangeran Mahmud Melvin yang telah mencanangkan di sekretariat di kantornya Syarif Mahmud itu, yang telah mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk berkenan divaksin. Kami berharap paling tidak minggu kedua setelah pengukuhan ini, IKBM Kota Pontianak bisa melaksanakan vaksin massal bekerjasama dengan pemerintah Kota Pontianak. Dua kali ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa berpanjang lebar, karena saya yakin dan percaya kalau berbicara kebinekaan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu sekalian lebih bineka daripada saya. Kalau berbicara kebangsaan, kalau berbicara Indonesia, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu lebih Indonesia daripada saya. Tidak pantas saya untuk menggurui, cuman saya dalam kesempatan ini mengajak, mari kita bergandengan tangan. Mari kita tetap membangun sinergis untuk mewujudkan Kota Pontianak ini sebagai kota yang paling toleran. Karena Kota Pontianak ini adalah ibu kota provinsi. Saya barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya ucapkan selamat dan sukses kepada segenap jajaran pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak. Saya tunggu kontribusi terbaiknya untuk Kota Pontianak. Sekali lagi kami atas nama pengurus IKBM Provinsi Kalimantan Barat berharap dan meminta jangan menjadi bagian dari persoalan Kota Pontianak, tapi IKBM harus hadir untuk menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi Kota Pontianak. Akhirnya Ihdinas Shiratal Mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi acara-acara pernikahan dan juga sebagainya, terutama di kalangan masyarakat Madura. Baik, kalau sudah semua, boleh menghadap ke teman-teman kameramen ya. Jangan lupa juga masker. Kalau misalnya masih belum terpasang, boleh dipasang ulang untuk yang sudah terpasang penyematannya. Baik, silakan kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenan maaf dan izin kepada para hadirin sekalian bahwa pembacaan doa ini akan kami langsungkan menurut keyakinan agama Islam, dan kepada yang berkeyakinan berbeda kami mohon untuk menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, kami semua yang berkumpul di ruangan ini adalah hamba-hamba yang ingin berusaha untuk bersyukur atas apa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Allah, terimalah rasa syukur kami, terimalah keberagaman kami, terimalah kebersamaan kami sebagai anugerah dan bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, kasihilah kami semuanya ya Rabbi, sayangi kami semua, bimbing kami semua sebagaimana yang telah Engkau bimbing dan berikan kepada umat-umat sebelum kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan persatuan dan persaudaraan di antara kami sebagaimana Engkau mempertautkan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar pada zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami tercerai-berai. Jangan biarkan kami saling hina, saling ejek, karena sesungguhnya kami tidak pernah request dan meminta kami dilahirkan sebagai suku apapun dan etnis apapun. Ini semuanya adalah takdir dari Engkau, dan kami menerima takdir ini sebagai sebuah keputusan yang terbaik untuk kami, dan untuk itu kami ingin merajut kebersamaan dalam bingkai ukhuwah kenegaraan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Terimalah ini semua ya Allah. Jangan biarkan bangsa kami, jangan biarkan masyarakat kami hari ini ditimpa oleh banyak musibah, termasuk fitnah yang merajalela di mana-mana. Selamatkan kami ya Allah, bimbing kami ya Rabbi, karena tanpa pertolongan-Mu kami semua tidak ada apa-apanya, dan niscaya kami semuanya akan kembali kepadamu ya Rabbi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, kami berharap selalu mendapat petunjuk dan bimbingan-Mu ya Rabbi. Dan ya Allah, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami mohon maaf dan mohon ampun atas segala khilaf dan dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ya Rabbi, ampunkan juga kesalahan kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, yang barangkali telah memberikan dan mendidik kami ada sesuatu kekhilafan. Ampunkan mereka ya Rabbi. Kalau mereka masih ada ya Allah, sayangi mereka, panjangkan usianya dalam ketaatan, berikan kebahagiaan kepada mereka, karena jujur kami tak dapat membalas apa yang telah mereka lakukan kepada kami. Kalau mereka telah Engkau panggil mendahului kami ya Rabbi, maka luaskan kuburnya, sayangi ia sebagaimana yang Engkau janjikan, raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami, berikan kebaikan dan hidayah kepada mereka, karena kepada mereka lah amanah untuk mensejahterakan kami, dengan harapan kami semua bisa dibawa dalam negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, kepadamu kami memohon pertolongan, kepadamu kami memasrahkan seluruh hidup kami, dan kepadamu pula seluruh apa yang kami lakukan berharap bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah, taat kepadamu, taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada kedua orang tuanya, serta berbakti untuk masyarakat dan lingkungannya. Ya Allah, jauhkan bala kepada kami, jauhkan musibah kepada kami, angkatlah segera penyakit yang Engkau kirim kepada kami ini, karena wasilah penyakit ini ya Allah menyebabkan silaturahmi kami terganggu, menyebabkan ibadah kami terganggu, menyebabkan hubungan kami terganggu ya Allah. Kami merindukan suasana normal kembali, bisa membangun silaturahmi bersama-sama, bisa menjadi ukhuwah lebih harmonis. Dan untuk itu ya Allah, angkatlah penyakit wabah ini ya Allah, yang telah menyebabkan kami tidak sempurna menjalankan aktivitas kami dalam kehidupan sehari-hari. Ya Rabbi, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, kepadamu takdir kami pertaruhkan. Untuk itu terimalah permohonan kami ya Rabbi, dan bimbinglah kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya menyampaikan selamat kepada KBN Kota Pontianak yang dilantik pada hari ini. Semoga KBN semakin maju dalam rangka untuk merajut persaudaraan dan kebangsaan, serta andil di dalam mengisi pembangunan di Kota Pontianak pada khususnya dan di Kalimantan Barat.
para hadirin, jadi kalau berkaitan dengan kebangsaan kita, saya kira Indonesia ini sudah merupakan suatu negara yang sudah teruji terhadap kebangsaan. Namun tentu kita juga lihat dari sejarahnya Indonesia, sejak kita yang di awal itu juga sebenarnya pergerakan Indonesia merdeka itu ya dari kelompok-kelompok, dari daerah, ada berbasis pendidikan, masyarakat, sehingga ada kesadaran bersama 108 yang disebut dengan Gerakan Budi Utomo sudah menyampaikan persepsi. Gongnya itu 1928, sehingga itulah kita lihat bagaimana para tokoh-tokoh kita dulu dari tokoh-tokoh kita ini yang tadi yang ego makanya dari kelompok tertentu bergabung menjadi satu. 1928 mendeklarasikan diri untuk menjadi satu wadah dalam rangka untuk mencapai tujuan, sehingga tercapailah kemerdekaan 1945 itu. Ini tentu merupakan modal dasar. Berkaitan dengan itu, sehingga proses-proses itu pada 1945 kan juga kita mengalami juga ya, tentang pasang surutnya sampai ada negara RIS. Kalau kita lihat, Madura merupakan satu sejarah yang cukup punya sejarah di dalam pergerakan itu. Bahkan RIS itu, Madura itu merupakan negara bagian, suatu negara Madura, negara Jawa Timur. Jadi kemudian kesadaran bersama 1950 kita mendeklarasikan menjadi negara kesatuan. Nah, saudara sekalian, saya kira kita sudah teruji tadi sudah disampaikan oleh Ketua IKBM Provinsi berkaitan dengan bagaimana kita membangun bersama. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ini berbangsa-bangsa bersuku-suku. Saya kira kalau saya bukan bilang mayoritas, jadi orang Madura yang Islam semuanya, jadi kan tidak bisa, kan sulit. Kalau mayoritas kan berarti ada tidak. Tetapi tentu di dalam mengimplementasikan di dalam agama Islam kan senasib yang mengerti kita itu salah. Al-Quran sudah mengatakan diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa harus saling mengenal, kan bukan saling bermusuhan atau saling nakokaran. Tapi kita itu sudah diberikan itu. Bahkan Rasulullah juga pada saat di Madinah yang dikenal dengan piagam Madinah. Jadi sudah sebenarnya contoh-contoh itu tinggal sebenarnya kita ini kadang-kadang masih ada yang salah mengimplementasikan. Tuntunan itu sebenarnya sudah lengkap. Jadi kalau memang berkaitan dengan sekarang ini ada IKBM, ada MABM, ada MABT, ada DAD dan lain-lain semuanya ini merupakan satu kekuatan. Kalau ini semua sudah berbicara seperti itu, perlunya ada kebutuhan kita ini, kita menjaga kesatuan, menjaga kebersamaan. Saya kira selesai sudah. Sehingga ada hal-hal yang kecil itu bisa diselesaikan bersama. Itu yang merupakan satu hal yang sangat positif. Dengan adanya organisasi-organisasi ini komunikasinya. Nah, saya lihat sekarang ada sering digagas pertemuan antara kelompok-kelompok suku-suku ini bagus. Karena tidak ada merupakan satu keuntungan itu kita berdekat, pasti rugi. Tidak ada untungnya. Yang adanya rugi. Makanya untuk itu saya kira peran-peran PKBM yang ke depan tentu sangat strategis dalam rangka untuk menjadi suatu organisasi yang ikut bersama membangun kekuatan. Tanpa ada persatuan dan kesatuan, saya kira kita tidak akan maju. Jadi siapapun. Jadi kalau cuma kita lahir dari suku ini kan sudah merupakan takdir. Betul kata Pak Ustaz Nasir dari doanya itu tidak apa yang mau ini. Tetapi itu jangan menjadikan hal yang negatif. Tapi merupakan itu adalah merupakan kekuatan. Untuk saling kita mengenal, saling bersahabat. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Allah mempunyai dua, ada akal dan ada nafsu. Sehingga antara akal dan nafsu itu ya tentu sebagai nafsu yang punya keinginan untuk maju, kemudian ya tentu dengan akalnya bagaimana untuk melakukan hal-hal yang maju begitu. Ya beda makanya kalau makhluk lain ya. Artinya sehingga inilah saya kira peran kita
untuk melakukan hal ini. Tapi saya sudah melihat, saya juga mengapresiasi akhir-akhir ini cukup baik. Artinya keberadaan dari kelompok-kelompok itu sudah dapat apa yang sampai itu tidak lagi ucapan, tapi sudah pada implementasi. Jadi bukan reservis saja. Biasa kita ini kan ngomong, oh kita harus bersatu, tapi padahal kita juga tidak bersatu. Tapi sekarang ini sudah mulai kesadaran-kesadaran itu. Saya kira ini harus kita bangun ke depan, yang artinya bahwa PKBN menjadi garda terdepan dalam rangka mewujudkan. Yang kedua ya tentu kita sebagai warga negara Indonesia sudah kita final. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah final lah. Jangan lagi kita mau mikir macam-macam. Mau merdeka, mau apa, nggak usah. Kita sudah bersyukur sudah. Kemudian ideologi negara Pancasila sudah teruji, Pak. Sebagai ideologi negara. Dan ideologi negara Pancasila ini sudah jelas digali dari akar rumput. Dan Indonesia itu harus diingat, Indonesia itu adalah negara bukan sekuler, tetapi dia nasionalis religius. Kenapa? Menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan Pancasila harus tangan dalam mana, benar juga. Artinya bahwa Pancasila itu orang yang melaksanakan Pancasila, orang yang melaksanakan agama pasti di Pancasila. Karena semua 5 sila itu ada yang bertentangan. Saya kira inilah hal-hal yang harus menjadi perhatian, yang tentu ke depan semakin kita tingkatkan persatuan kita untuk mewujudkan suatu daerah yang aman. Ya tentu kalau amannya kita juga yang bisa bekerja. Sekarang saja kita kena COVID kayak ini sekarang, bagaimana susahnya kita. Saya kira ini mas sekalian, saya kira kita waktu 10 menit. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menimba rasa di mata air, mencari makna dalam sejarah, menggali buah ke dalam akar, agar tak dikisah sembarang asah. Kata diasah jangan tinggalkan makna, makna didapat di dalam tajuk. Tajuk harakat jangan dipisah, kisah sejarah jangan dilupa. Jalan Bangkalan di kampung sawah, kampung Mariana juga terkisah. Hikayat orang tua-tua tinggalkan, kronik Madura hamba bentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada panitia yang sudah memberi ruang dan memberi kepercayaan kepada saya untuk berbagi kisah. Saya nyebutnya berbagi kisah kami. Yang kedua, selamat kepada Pak Berdi beserta jajarannya. Mudah-mudahan KBN Kota Pontianak akan jauh lebih mewarnai, akan jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu, kalau tadi Ami Syarifahullah melihat dalam konteks kebangsaan yang sangat luas, dalam konteks Indonesia, izinkan saya sebagai anak muda dari Kampung Bangka itu memberi sedikit kisah tentang peninggalan-peninggalan, jejak-jejak masyarakat Madura yang ada di Kota Pontianak. Saya kemudian memberi judul ini kronik, karena kronik dalam sependek pengetahuan saya, hakikat iman ada 2. Yang pertama menyerap, yang kedua memancar. Kronik, kemudian nanti ada 17 halaman yang coba saya susun, itu dalam hal proses saya menyerap cerita-cerita, menyerap semua informasi dari orang-orang tua yang ada di Kota Pontianak. Ada beberapa yang penting. Dari beberapa sumber juga saya peroleh, sumber tertulis, baik sumber-sumber dari masa-masa kolonial, juga sumber-sumber dari syair-syair yang ditulis orang-orang tua kita. Bapak Ibu, izinkan saya sedikit banyak untuk memberi informasi tentang nama-nama kampung yang ada di Kota Pontianak. Ini menjadi penting untuk kita melihat konstruksi sejarah perkembangan Kota Pontianak dan di mana nanti jejak-jejak masyarakat Madura itu sampai saat ini berada. Jadi kalau kita bayangkan dari sisi yang paling selatan, misalkan ada kampung Batu Layang, kampung Siantan, ada kampung Beting, ada kampung Arab, ada kampung Dalam Bugis, ada kampung Luar, kampung Tambelan, kampung Sampit,
kemudian bergeser ke kampung Banjarsarasan, kemudian bergeser ke kampung Parit Mayor, hingga ke kampung Kapur. Di seberangnya kemudian ada kampung Belitung, ada kampung Bangka, ada kampung Bansir, ada kampung Kuantan, ada kampung Melayu, sampailah ke daerah Pasar. Ini perlu saya sampaikan dalam hal bahwa dari nama-nama kampung, kemudian kita bisa mengetahui tingkat keberagaman di Kota Pontianak. Jadi kalau dari data-data, misalkan dari sebaran keberagaman masyarakat, sumber dari zaman kolonial Hindia Belanda, itu sudah sangat jelas digambarkan bahwa Pontianak sebagai kota yang terbuka itu memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Disebutkan oleh Tobias misalkan, dari Hartmann juga, dari Prancis. Prancis ini salah satu pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda, ada juga dari Van Lichelen, yang mereka menyebutkan suku-suku bangsa yang pernah ada di Pontianak. Disebutkan antara lain dari Jawa, dari Betawi, Surabaya, Pleret, Bali yang kemudian juga ada kampung Bali di sekitaran Pasar, dan Madura, yakni kemudian untuk Madura dijelaskan lagi, Madura, Sumenep, dan Bawean, serta Melayu dari Kalimantan dan dari tempat yang lain, serta juga dari orang-orang Eropa lainnya. Itu kalau kita lihat dari tingkat heterogenitas, karena Pontianak kemudian ditetapkan menjadi pelabuhan terbuka di tahun 1811. Nah, Bapak Ibu, di dalam salah satu syair yang pernah kita temukan di Kalimantan Barat, itu ditulis tahun 1895, judul syairnya Syair Pangeran Syarif, dituliskan, beribu nomor sampan penambang, ada bertambat, ada mengajang, cepat menyahut dipanggil abang, berkayu kuat seperti terbang. Arenawati, seorang profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia yang menuliskan dan beranalisa syair ini, kemudian menjelaskan bahwa di bait ke-150 tentang mata pencaharian berkaitan dengan penambang sampan itu didominasi oleh masyarakat suku Madura. Nah, jadi di syair Pangeran Syarif yang ditulis tahun 1895 itu sudah ada jejak-jejak tentang mata pencaharian masyarakat Madura di Pontianak. Itu di bait ke-150. Bapak Ibu, kemudian di bait ke-208 itu juga kita bisa menemukan di bait ke-200 ini itu tentang keberagaman masyarakat yang ada di Kota Pontianak. Banjarnya masih Banjar negara, Banjarnya Tanggi dengan Martapura, Bawean dan Bali, Sumenep, Madura, Pulau Pinang, Melaka, Johor, Malaysia. Di bait ketiga, Bapak Ibu, ini jelas. Jadi penulis Raja Matan ketika dia datang ke Pontianak menyebutkan bahwa ada orang-orang dari Sumenep dan Madura. Ini ada di bait ke-208 syairnya. Bapak Ibu, itu kalau dari data-data syair yang ada di Kalimantan Barat. Di beberapa buku yang ditulis oleh salah satunya Mary Somers, di Mary Somers juga di beberapa halamannya dia menyebut kata Madura di buku tersebut ada 12 kali. Salah satunya tentang migrasi saat harga karet meroket di tahun 1920-an, yang juga menarik tentang adanya orang-orang Madura saat di tahun 1850-an. Jadi buku Mary Somers. Kemudian di slide berikutnya di bukunya VJV juga disebutkan ini tentang kapal-kapal yang pernah berlabuh di pelabuhan Kota Pontianak. Nah, di halaman setelah ini sebenarnya ada grafiknya, dan sebagian memang datang dari Sumenep dan Kepulauan Natuna. Bapak Ibu, dari proses
kedatangan kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Pontianak, kemudian saya pernah mendapatkan informasi tentang penamaan, salah satu versi penamaan Kampung Mariana yang ada di depan pelabuhan Wikora. Nah, menariknya di depan pelabuhan, jadi kalau berdasarkan peta 1934 ada nama jalan yang bernama Bangkalan West, yang sekarang jadi Jalan Merak kalau salah. Jalan Bangkalan West itu di peta 1934. Artinya apa? Artinya dari penamaan nama jalan, tentu ini jadi salah satu bukti tentang adanya keberadaan masyarakat, khususnya yang ada di Pontianak yang berasal dari Bangkalan. Nah, jadi salah satu versi dari penamaan Kampung Mariana. Jadi satu hari saya ketemu orang tua di sana, itu disebutkan bahwa ketika ada kapal yang membawa barang-barang dari Madura itu, kemudian diceritakan ada penumpangnya yang kemudian baru melahirkan dan diberi nama Mariana. Nah, tapi sekali lagi itu salah satu versi, karena ada salah satu versi juga bahwa penamaan Kampung Mariana yang dulu juga ada jalan yang disebut Mariana Or. Nah, itu salah satu dokter pada zaman kolonial Hindia Belanda. Bapak Ibu, itu dari penamaan-penamaan. Saya ingin menyampaikan satu data informasi lagi tentang keberadaan nisan makam Habib Hussein Al-Qadri. Tadi saat Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melkit Al-Qadri juga sudah saya sampaikan dan minta izin. Bapak Ibu, ada beberapa sumber yang mengatakan, tapi ini juga penting untuk lebih ditindaklanjuti, untuk diteliti, bahwa makam dari Habib Hussein yang di Membawa ini merupakan pemberian dari Panembahan Semolo di Sumeneb. Panembahan Semolo ini merupakan nama gelar dari Pangeran Natakusuma. Jadi beliau juga mengirimkan dan memberikan nisan makam-makam kepada ulama-ulama lain. Ahmad Baso dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa Panembahan Semolo merupakan salah satu orang yang kosmopolitan dan juga sangat religius. Nah, hubungan kenapa kemudian Pangeran Semolo memberikan atau mengirimkan batu nisan kepada Habib Hussein di Membawa, ini perlu sangat ditindaklanjuti. Mungkin juga buat teman-teman di KBM Kota Pontianak. Tapi yang paling penting, ini adalah pesan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara Kalimantan Barat dalam hal ini dengan Sumeneb, dengan Madura. Bahkan hubungan tersebut sudah terjadi di ratusan tahun yang lalu. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu, beberapa informasi yang perlu sangat didiskusikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasuki sesi yang kedua ini ada sesi tanya jawab ataupun mau diskusi. Namun di dalam sesi tanya jawab ini kita batasi untuk 2 penanya saja terlebih dahulu. Kepada yang mau bertanya, kita persilakan acungkan tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Ini persilakan. Suku Madura di Pontianak khususnya dan di Kalimantan umumnya, Kalimantan Barat ya. Di sini menarik sekali untuk kalian juga membahas sejarah sebelumnya. Sebagai yang kita ketahui bahwa banyak sekali drama suku Madura ini di Kalimantan gitu ya, khususnya di Kalimantan Barat yang berepisode gitu. Beberapa episode kejadian di Kalimantan Barat, tapi syukur alhamdulillah di Kota Pontianak ini kita tidak terjadi gitu episode tersebut. Mungkin adakah kajian khusus dari sejarah sehingga bisa memunculkan episode-episode yang atau drama-drama yang demikian itu, dan bisa kedepannya apa sih seharusnya yang dilakukan oleh
terutama dari organisasi terkait untuk mencegah drama-drama berikut yang akan datang. Alhamdulillah dari 2000 gitu ya, 2000 terakhir atau 2002 terakhir sampai sekarang itu udah 20 tahun tidak terjadi drama itu, dan mudah-mudahan ke depannya sampai 100 atau 1000 tahun ke depan itu tidak terjadi lagi, dan Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar terjaga di Kota Pontianak khususnya atau di Kalimantan Barat umumnya. Mungkin pertanyaan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusida. Saya dari Ikatan Lenceng Praban Kalimantan Barat. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan bahasan yang telah dibahas oleh pemateri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kontribusi terbesar apa yang diberikan masyarakat Madura terhadap Kota Pontianak dari zaman dahulu hingga sekarang, sehingga membuat saya pribadi itu patut berbangga hati terhadap keberadaan masyarakat Madura di Kota Pontianak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwasanya yang menjadi pertanyaan adalah kontribusi masyarakat Madura Kalimantan Barat, karena sudah melihat dari tahun 80-an itu sudah ada Madura. Jadi yang sampai sekarang ini apa yang telah diberikan oleh masyarakat Madura kepada Kalimantan atau masyarakat Kalimantan seperti itu. Ya. Ini kaitannya banyak sejarah, mungkin lebih kepada media sejarah dulu, nanti boleh Bapak saya bisa nambahkan. Terima kasih, kami persilakan. Untuk yang pertama, saya coba membaginya ke dalam 3 hal. Yang pertama, tentu kita semua mengetahui bahwa babak-babak tadi, drama-drama tadi itu dimulai, kalau saya tidak hilaf, di tahun 1960-an, yang sampai beberapa tahun belakangan, jika kita hitung secara kuantitatif, itu sudah 20-an kali secara umum. Itu yang kedua. Yang pertama, sebenarnya dalam konstruksi sejarah, pemerintah zaman dulu, dalam hal ini pemerintah kolonial Hindia Belanda, juga melakukan apa yang disebut dengan diferensiasi kultural, pembedaan-pembedaan masyarakat dari mana asalnya. Yang salah satunya kemudian kita bisa mengenal nama-nama kampung, nama-nama jalan dari asal muasal orang yang pertama kali datang. Itu yang pertama. Nah, saya coba melengkap. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi penting, bagaimana pencegahan jangan sampai episode atau babak itu terjadi lagi. Dalam perspektif saya misalkan dari data-data sejarah, yang paling penting adalah informasi sejarah tadi. Informasi sejarah, misalkan masyarakat Madura sudah ada jejak rekamnya di Pontianak dan dari Kalimantan Barat, bahwa masyarakat Madura sudah berinteraksi dari ratusan tahun. Pesannya apa? Pesannya adalah bahwa sebenarnya kita semua adalah bersaudara. Nah, informasi ini yang kemudian tidak utuh sampai ke setiap elemen masyarakat. Kalau kemudian poin-poin tadi sampai, nah insya Allah nanti muncul rasa kesadaran bahwa sebenarnya orang-orang tua dulu tuh nggak ada masalah. Sebenarnya orang-orang tua dulu, ya bahasanya kalau tahlilan sama-sama, kalau pengajian sama-sama, kalau nongkrong di warung kopi sama-sama, dan semuanya sama-sama, tidak ada masalah. Itu mungkin kalau yang pertama. Yang kedua, kontribusi terbesar masyarakat Madura di Pontianak dan Kalimantan Barat. Dari serpian-serpian tadi, setidaknya sudah jelas tentang kontribusi masyarakat Pontianak, sudah jelas kontribusi orang-orang tua kita zaman dahulunya. Dari penamaan Bangkalan Wek, dari mata pencaharian yang dominan dilakukan oleh orang-orang tua dulu, yang kalau dari Syaknya itu kemudian terfokus pada penambang sampan di Sungai Kapuas. Nah, ini juga yang mungkin belum masuk dalam poin-poin tadi dan berikutnya. Misalkan tadi dari bukunya Fred
tentang komoditi-komoditi yang dibawa kapal-kapal dari Sumenab. Misalkan, nah, ini sekali lagi perlu dikaji tentang komoditi, misalkan daging sapi. Sependek pengetahuan saya, hampir sebagian besar untuk komoditi itu dari zaman dahulu memang dibawa dari Madura. Itu kalau misalkan kontribusi-kontribusi. Juga ada kontribusi di sosial budaya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi ada diskusi-diskusi ringan. Ini mungkin sangat-sangat ringan, tapi menurut saya ini juga menjadi penting. Misalkan dalam kajian budaya yang saya dalami, jadi sering ada gium, ada istilah-istilah ketika kita diskusi sampai larut malam. Kita nih, mudahlah kita diskusi sampai tengah-tengah malam. Akhirnya kalau lapar, akhirnya makan nasi goreng Siti Fatimah. Itu di awal tahun 2000-an, saya ingat. Nah, dalam tradisi kuliner ini juga jadi salah satu hal penting dalam apa sih kontribusi atau apa warna dari masyarakat Madura yang ada di Kota Pontianak. Kita kenal bersama Siti Fatimah jadi salah satu branding nasi goreng yang awal-awal sekali. Bapak Ibu, mohon maaf, ini mungkin sangat ringan. Tapi kalau kita analisis dari kajian kuliner, ini menjadi penting. Siti Fatimah kemudian menghasilkan branding nasi goreng lainnya. Ada nasi goreng Abu, Iin, dan yang lainnya. Itu dari penamaan, itu dari branding kuliner. Belum lagi jika kemudian kita menganalisanya dari sirkulasi ekonomi yang berputar di satu produk makanan itu saja. Itu mungkin Pak Moderator. Ya, kalau kaitan dengan ini, saya kira hubungan memang sejak dulu itu memang benar. Kalau disampaikan tadi bukan itu tertera di makam Habib Husin itu, kalau kita lihat berarti 17-an sudah ada hubungan. Soal Kesultanan Pontianak itu berdiri 1771. Sebelum itu Habib Husin meninggal sebelum berdiri Kesultanan Pontianak. Di situ jelas itu makam itu nisan itu disumbang oleh Keraton Kerajaan Semarang. Kemudian kalau kita lihat mungkin yang pernah berziarah itu di sekalian, kalau nyeberang itu ada nama makam Said Yusuf, ada masjid Lamu, itu makamnya ada di depan masjid itu, makamnya anaknya Sultan Pontianak, Sultan Abdul Rahman. Jadi saya kira itu kalau tadi disampaikan memang ada benarnya, karena memang mungkin dulu itu kan termasuk garam itu kan didatangkan dari Pulau Madura, sampai ada PM garam dan sebagainya. Jadi hubungan-hubungan itu sebenarnya kalau kita lihat sudah sejak lama. Jadi saya kalau menyambung apa yang disampaikan tadi, ya sebenarnya sudah cukup lama antara interaksi itu. Jadi inilah yang menandakan bahwa sudah terjadi sebenarnya persamaan pembauran di daerah antara, walaupun waktu itu kan baru Indonesia. Nah, jadi masih berbentuk ya katakanlah itu pandangannya masih kerajaan, masih negara. Kalau ditanya tadi juga berkaitan dengan sumbangsi apa ya, kita lihat di dalam tulisan ternyata tahun 18 sekian pernah ikut memerangi kolonialisme. Nah, jadi saya kira inilah sekalian, mungkin ini secara singkat dari saya, dan sekali lagi mungkin ini merupakan satu hal yang baik ya. Tentu kemudian ya saya harapkan kepengurusan IKBM yang baru untuk lebih meningkatkan yang sudah lalu sudah baik, ditingkatkan terus dalam rangka untuk memupuk, untuk memperkuat keutuhan kita sebagai warga kota, keutuhan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih kepada materi. Maksudnya itulah dia jawaban dari bahwa kontribusi itu sangat banyak ya yang oleh suku Madura diantaranya kalau bukan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kayaknya masih ada yang mau bertanya nih. Nah, mungkin termin terakhir lah ini ya, nanya terakhir lah ya. Satu yang kali ini. Kalau saya lihat tidak ada lagi yang lain. Ini satu aja ya, kasih kesempatan untuk bapak yang pakai baju batik ini. Katakan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya maknanya Pak Sarip di kantor ya, tapi karena dari sini hanya sini lah. Saran ya Pak Sarip bahwa soal kebangsaan ini jadikan ini udah harga mati, nation character building, membangun rasa kebangsaan yang disampaikan Pak Sarip tadi. Saya pikir ini sudah kesepakatan funding mother dan funding mother. Saya rasa saya sangat setuju untuk ya. Kemudian yang kedua, justru sekarang ini saya melihat Pak Ahmad Sofyan bukan makin mengerucut, tapi makin melebar. Saya contohkan, kalau dulu pendiri negara ini yang kata Pak Sarip tadi, suku-suku bangsa itu kemudian menyatu, sekarang ini kan makin melebar kan. Nah, MABM nggak terlalu banyak lagi, ada arus bawah, ada macam-macam. Nah, kalau di Madura pun gitu juga. Nah, jadi maksud saya bagaimana, kalau saran saya nih, setiap komunitas itu bagusnya menurut saya paling tidak membina komunitas masing-masing. Ada yang di bidang ekonomi, ada di bidang sosial budaya. Ini saya rasa lebih bagus dibanding nanti, mohon maaf, munculnya komunitas itu pada saat-saat mau pilkada ya. Jadi dukung ini, dukung sana, sehingga akhirnya terpecah-pecah. Nah, lebih baik daripada terpecah-pecah, bagus membangun potensi ekonomi. Misalnya saudara-saudara kita di kalangan Madura ini kan kalau soal pengembangan potensi ekonomi, saya rasa paling yang bagus. Ya, nah, saya rasa ini yang dapat saya sarankan, sehingga potensi yang ada ini, keberagaman yang ada ini justru mempersatukan kita menjadi kekuatan, bukan menjadi pemecah belah menurut saya. Mungkin ini, terima kasih. Bila tertutup daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, dari Bapak Firdaus ya, bahwasanya ini bukan pertanyaan tapi untuk saran ya, saran dan masukan. Insya Allah IKBM Pontianak siap untuk menerima saran itu, apalagi Pak Ketua ini orangnya yang memang pengusaha dan pebisnis ini kan, berkaitan dengan potensi ekonomi ini beliau tak perlu ditanyakan lagi sebetulnya. Diterima ya Pak Wal? Masalahnya masih ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan para peserta dan para materi yang telah menyampaikan. Bahwasanya dari pemaparan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber ini dapat saya simpulkan, yang pertama itu untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini, khususnya IKBM Pontianak harus selalu menjaga kesatuan dan keutuhan, khususnya sesama antar suku lah di Kota Pontianak seperti itu. Kemudian bahwasanya Madura ini sebetulnya dari tahun 17-an ya, 17 tahun itu sudah ada, karena sudah ada penambatan nisan dari Keraton Sumenep gitu. Dan bahkan dari sejarah-sejarah yang telah dipaparkan oleh narasumber kedua tahun 1850-an itu berdasarkan sumber yang ditulis dari penulis siapa tadi itu, Harry Sopers itulah kira-kira, sudah ada ya. Artinya Madura sudah ada semenjak itu. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan ukhuwah Islamiyah maupun lisaniyah agar selalu memperkokoh jalin silaturahminya seperti itu kira-kira. Ya mungkin. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, ini waktunya makan siang betulnya. Artinya sudah pada lapar kayaknya. Nah, sampai di sini tentang dialog kebangsaan pada siang hari ini. Sekali lagi kita aplaus sama-sama pada para narasumber ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian maupun dalam sikap. Akhir kata,